pemain-pemain gue lihat ada sedikit kayak dendam positif. Dendam apa nih? Ini pemain pelapis Pemain. Semuanya pemain berarti. pelapis. Jadi masih bisa mimpi itu ada. Jadi untuk gue agak lucu kalau ada orang-orang yang bilang harus masuk lah. Mau pemain lu dari Real Madrid, Barcelona apa? Iya kan? Halo pemirsa, wah senang sekali nih di sini di hari ini Angie Ang kembali lagi menjumpai Anda tentunya dalam program olahraga kesayangan kita semua yaitu di Garuda Sport 8. Dan dari studio Garuda TV, Angie hari ini spesial menghadirkan bintang tamu untuk membahas mengenai timnas Indonesia. Ada Coach Justin atau Coachy. Enaknya dipanggil apa, Coach? Kok kamu tahu panggilnya Coachy? Ya iyalah, siapa coba yang nggak kenal sama Coach Justin ya kan, biar akrab Coachy aja boleh. Boleh. Nah ini sekarang kita lagi mau bahas kegegeran, apalagi di pemberitaan di mana-mana timnas Indonesia, baik itu yang senior ataupun mau yang U23 itu lagi kayaknya, wah di mana-mana ngomongin itu nih Coach. Kalau Coachy sendiri kan bilang kayaknya tuh punya pandangan sendiri mengenai yang pertama timnas senior yang waktu itu ada 2 laga persahabatan ya Coach ya. Berarti itu ada yang lawan Chinese Taipei sama ada Lebanon. Secara keseluruhan timnas seniornya ini gimana, Coach? Gue di beberapa akun sebelumnya, sebelum bertanding, gue lupa di sama Helmi Yahya kalau nggak salah adalah gue bilang, gue akan sangat kecewa kalau Patrick Kluivert tidak berani bereksperimen. Oke? Gue bilang juga, gue pengennya main 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-3-1. Sekali-sekali cuma main 4 back karena ini uji coba. Tujuan uji coba adalah bereksperimen. Dan itu dilakukan. Whatever hasilnya, cara bermainnya minimal penonton, bukan hanya pelatih, penonton semua bisa ngelihat. Bedanya main 3 back dengan 4 back seperti apa. Lawan pertama, lawan lemah. China Taipei. Dalam arti mereka nggak bertahan lah, jadi mereka juga pengen keluar. Dengan pemain cadangan, hampir semua cadangan, nggak pernah bermain bareng, ya dong. Yang mereka tunjukkan luar biasa. Terutama pemain-pemain, gue lihat ada sedikit kayak dendam positif. Dendam apa nih? Ini pemain pelapis. Pemain. Semuanya berarti. Pemain pelapis. Yang ini menunjukkan contoh Mark Klok di pelatih sebelumnya, mas sekarang kan ya dipanggil nggak. Mark Klok salah satu pemain terbaik kemarin. Dan kalau nggak salah ini match yang benar-benar bagus banget dari Mark Klok. Satu. Kedua, Reinders kan sebelumnya selalu diremehkan. Bahkan pernah di bench saja nggak ada. Padahal pemain naturalisasi loh. Dan Reinders itu setiap minggu main di Eredivisie, itu liga nomor 6 di Eropa. Yes. Oke? Nggak dipakai kan sama sekali. Kemarin Reinders main di posisi yang baru buat dia, belakang striker. Quite good, not bad. Ini kita ngomongin berarti formasi dan siapa-siapa yang diturunkan starting 11-nya berarti ya. Yang pertama dulu, match pertama, oke? Lawan China Taipei. Shane Patinama nyaris nggak dipakai lagi, main luar biasa. Beckham menunjukkan praktis hampir semua pemain. Rizky Ridho duet sama Jody Amat bermain dengan 4 back. Biasa Rizky Ridho kan 3 back di Persija. Sekarang di timnas juga selalu 3 back dan dia main keren banget 3 back. Justin, Itses, Rizky Ridho. Kemarin main 4 back. Dan gue dengar, gue gak nonton Liga 1, katanya di Persija sekarang juga main 4 back. Oke? Main 4 back. Main bagus, solid. Cuman hasil itu pantas gak sih kalau kita perhitungkan? Maksudnya kita pecinta sepak bola tuh turut kayak menuntut ekspektasinya hasilnya tinggi. Enggak. Pecinta bola itu harus lebih pintar. Hasil itu ada end result. Oke? End result itu akan datang dengan proses yang benar. Sekarang kita perbaiki proses. Nanti kalau lawan di putaran 4, baru hasil yang berbicara. Okay? Oh, kita nunggu nanti. Nunggu nanti. Ya. Nah, ini adalah waktunya bereksperimen. Tapi kalau kita menangnya kebetulan, kan nggak bisa beruntut. Iya dong? Iya. Kalau prosesnya bagus, menangnya akan datang. Itu bukan kebetulan. Nah, ini yang lagi dibina lah ya di sini. Jangan lupa ini friendly match pertama loh. Untuk Patrick Kluivert. Friendly match pertama. Di sini dia bisa bereksperimen dan dia lakukan masuk ke lawan Lebanon. Lebanon pemain inti praktis semua turun. Tapi ada satu poin yang untuk gue penting juga. Apa tuh? Dia bermain tanpa Tom Hyatt.
Oh, tanpa Tom Haye itu menjadi poin penting yang Coach lihat di situ ya. Tom ini kan udah usia 30, apa yang terjadi selama ini pemain penting, oke? Pemain yang paling cerdas lah, football IQ-nya paling tinggi. Apa yang terjadi kalau nanti lawan Arab Saudi, dia cedera nggak bisa main? Waduh. Iya dong, panik dong. Kemarin dicoba, walaupun dia masuknya sebagai safnar, dicoba, bisa nggak? Joy dengan, oh ya, by the way lawan China, Nathan juga keren banget, lupa gue sebut. Bisa nggak Joey main dengan Kambuaya, dengan siapalah kemarin main itu, bisa nggak? Ternyata bisa. Cuman harus gue akui, gue sangat sayangkan kenapa Lebanon main parkir bis. They don't wanna play. Mereka nggak mau kalah, mereka hanya seri. Babak pertama, gue kan live match itu. Gue diskusi sama Panji temen lu. Kita bahas. Enggak, Panji bilang babak kedua pasti mereka berantem. Enggak Ji, enggak bakalan. Mungkin 5 menit pertama mereka dengan 2-3 pemain. Habis itu parkir bis lagi. Jadi eksperimennya enggak full berhasil karena mereka main parkir bis. Tapi di sisi lain, gue melihat ya, mereka lebih nyaman bermain dengan 4 back. Tapi eksperimennya kayaknya bukan cuma itu deh Coach. Karena kalau kita ngelihat ini banyak juga pemain yang bermain tapi di luar posisi aslinya ngacak-ngacak gitu. Iya kan? Betul. Enggak ngacak. Ini melihat kompetensinya seperti apa. Tadi off air kita bahas contoh lah Soboslai. Nomor 10. Sekarang mereka beli Wirtz. Ditaruh di DM. Match sebelumnya ditaruh sebagai bek kanan. Bisa? Iya lumayan bisa. Tapi kan dia bukan defender. Tapi dia bisa adaptasi. Kayak Reinders ditaruh sebagai nomor 10. Jadi ada beberapa tempat yang Kevin Dix sebagai stopper. Sekarang nih, Enggi, dulu gue selalu bilang, kalau main 4 back, Hilgers harus main. Dengan segala respect untuk Rizky Ridho. Oke? Kalau 3 back, Rizky Ridho, it says Justin. Tapi kemarin gue lihat Kevin Dix main, di center back, fix Kevin Dix. Keren gitu ya Coach ya? Fix Kevin Dix. Untuk gue, padahal sebelum-sebelumnya nggak kelihatan tuh. Dia main di kanan. Iya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Justru winger itu, untuk gue harus yang kecil lincah kayak Dean James crossingnya luar biasa, Kelvin Verdong. Di kanan kita punya Wolves sama Jakob Sayuri, oke? Tergantung pelatih maunya apa. Kalau lebih menyerang mungkin Jakob. Kalau lebih bertahan mungkin Sandy Wolf. Jadi ini pilihan. Oh, berarti siapa yang ditaruh sama pelatih itu tergantung siapa lawannya juga dan bagaimana formasi. Dan intensi pelatih seperti apa. Ya. Oke. Jadi pilihan Kluivert sekarang lebih banyak dengan mencoba-coba, dengan bereksperimen. Mau nanti lawan Saudi atau Irak 3 atau 4 back itu tanggung jawab dia. Berarti Coach di sini yakin dong untuk menghadapi Irak dan juga Arab nanti di bulan Oktober mereka udah punya banyak banget cara gitu menghadapi. Tinggal bagaimana nanti aplikasinya. Lebih banyak daripada sebelumnya. Lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Sebelumnya udah banyak tapi ini lebih perfect aja untuk saat ini. Oke, kalau gitu. Tapi kelemahan apa Coach yang bisa Coach lihat dari kemarin? Kualitas pemain. Karena kalau kita lihat pemain hebat kita itu kita sebut, dan I think you agree with me, it says. Pemain penting dong. Kapten, it says itu main di Sassuolo. Oke? Tom Haye main di Persib. Kevin Dix main di Borussia Mönchengladbach, Jerman. Kelvin Verdong main di Lille. Ini 4 pemain penting yang mainnya di Eropa di papan tengah, oke. Sisanya kan main di divisi 2. Tapi Coach pesimistis atau optimistis nih? Enggak, artinya justru gue bilang kita harus realistis bahwa tim kita ini bukan kayak level Jepang, Australia, bukan kayak level orang bilang ya kan main di Eropa, Eropanya mana? Lihat dulu. Gak ada yang main di Liga Inggris. Gak ada yang main di Liga Spanyol, oke? Di Bundesliga pun tim papan tengah. Lille di Prancis, ya semoga dia bisa bermain reguler. Jadi kita harus realistis bahwa tim kita ini bukan tim Eropa yang top. Oke, cukup bagus dibanding pemain Liga 1. Oke? Jadi perbandingannya kita juga harus realistis. Harus realistis. Gitu ya, kan tidak tanpa alasan kita berada di rank berapa, 118 atau berapa, rank 100 ke atas sedikit lah, oke?
Lawan kita itu rank 58, tapi kita juga udah 2 kali ketemu mereka dan nggak kalah. Lawan Irak kita kalah, oke? Tapi kan dengan pelatih yang berbeda. Yes. Nah sekarang kita belum tahu nih gimana ya. Mereka harus menunjukkan. Mereka harus menunjukkan bahwa dengan berapa suntikan pemain baru, Miliano Jonathan untuk gue keren. Tapi tahan dulu Coach, udah gak sabar ya mau bahas Miliano Jonathan. Sabar dulu pemirsa, di sini jangan kemana-mana. Indri dan Coach akan segera kembali untuk kembali membahas mengenai timnas Indonesia. Miliano Jonathan yang tadi sempat disebut sama Coach sekarang ini juga menyita perhatian. Apalagi waktu yang dilawan China Taipei itu dia cuma duduk aja ya Coach ya. Maksudnya dia dari bangku cadangan gitu. Tapi ternyata waktu selanjutnya yang di FIFA match laga match yang kedua dia turun starting 11. Nah ini debutnya dia seperti apa di mata Coach? Kalau gue bilang cukup bagus ya. Orang sering lupa bahwa pemain yang di Eropa sering kesulitan untuk bermain 90 menit. Kenapa? Kelembapan yang jauh lebih tinggi daripada di mana mereka tempat bermain. Bahkan pemain kayak Tom sama Kelvin Verdong yang sudah lumayan sering bermain, mereka selalu kesulitan untuk bermain 90 menit dengan pace yang sama. Miliano babak pertama kalau gue bilang bagus. Tapi kelihatan setelah 10-15 menit babak kedua udah stamina menurun. Udah fokusnya hilang, goceknya berkaitan sama weather berarti? Berat, sangat. Sangat. Kelembapan itu sangat berpengaruh. Tapi kalau ditanya seperti apa, untuk gue fix pemain starter lawan Saudi maupun itu. Karena kita selama ini nggak pernah punya pemain yang bisa one on one. Pemain yang punya speed. Lihat dia di launch sama Kambuaya 2 kali lewat sayap. Itu kan posisi yang gue ngikutin Miliano karena dia main di FC Utrecht kan. Utrecht kan tim gue. Jadi gue lihat perkembangannya pada saat dia masuk yang amburadul di bulan Januari. Pre-season jauh lebih bagus. Sekarang dia lebih matang lah. Jauh lebih matang. Jadi pemain kayak gini kita mungkin tidak meremehkan pemain kayak Egy atau siapa yang bermain di sayap kanan. Nanti ada porsinya masing-masing. Nanti pelatih maunya apa? Egy beda tipe dibanding Miliano, tapi dengan datangnya Miliano, kasih dia waktu untuk adaptasi, terutama dengan cuaca. Berarti kalau kita bandingin ini antara pemain lokal sama pemain diaspora ini berarti tantangannya lebih besar mereka yang harus punya banyak adaptasi ya, Coach? Sebenarnya, ya, gitu. Sebenarnya. Oke. Ya, tapi kualitas menurut Coach mending mana? Kalau bakat. Bentar, ini kita bicara kalau bakat mungkin 11-12. Tapi karena mereka dari kecil dididik dengan visi yang berbeda, jadi mereka lebih unggul. Berarti kita ngomongin akarnya dulu ya, Coach ya. Dari mana mereka ini berkembang gitu. Kita itu punya banyak bakat, cuman karena nggak ada kompetisi, nggak ada apa, susah untuk berkembang. Dan mereka besar di negara yang sepak bola udah established. Dari umur 6 sudah berkompetisi dan mereka belajar banyak, jadi mereka lebih unggul. Kalau misalnya kita nggak usah jauh, kita bicara realita ya. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ada nggak yang berpikir kita masuk Piala Dunia? Enggak, kayaknya itu mimpi, ya kan? Tapi 5-6 tahun lalu kan tujuan kita juara AFF, SEA Games, AFF, levelnya berbeda gitu ya Coach ya. Pemain Liga 1 masuk naturalisasi. Lolos nggak lolos, tapi mimpi kita masih bisa. Realistis. Kita masuk putaran 4. Kalau nggak bisa di putaran 4, mungkin kita bisa ke putaran 5. Jadi masih bisa, mimpi itu ada. Jadi untuk gua agak lucu kalau ada orang-orang yang bilang harus masuk lah. Mau pemain lu dari Real Madrid, Barcelona apa? Ya kan? Nggak realistis gitu loh. Ekspektasinya berarti yang harus maintain terlalu tinggi. Iya. Ekspektasi terlalu tinggi. Ini udah bagus banget. Nah, kalau Coach menanggapi ini yang banyak omongan dari pecinta sepak bola misalnya seperti Adrian. Adrian di sini kan masih umur 19 tahun ya. Dianggap itu masih terlalu muda untuk gabungnya tuh malah ke senior. Kenapa nggak masukin ke 23 aja gitu atau yang lain gitu? Menurut Coach gimana? Adrian ini kan baru ya. Sementara ini pilihan, dilema. Dia masuk ke AFF itu official tournament. Yang penting yang dimana kita harus lolos walaupun ujungnya nggak lolos. Oke, tapi kan official. Ekstra beban. Di sini friendly match. Main jelek, bagus, nggak penting. Jadi laganya feeling gue, Patrick Kluivert hanya mau lihat potensi dia itu seperti apa. Scouting kah ini? Ya, memberi kesempatan, kan friendly match.
memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang baru. Salah satu Miliano, Saelstra, jangan lupa Saelstra juga. Yes. Dan siapa namanya? Adrian Wibowo ya. Adrian Wibowo. Ya, sama dia diberi kesempatan. Oke. Jadi murni Kluivert mau lihat sebisa apa. Dan jujur kalau gue boleh nilai, ini pemain punya bakat. Cuman kelihatan banget jam terbang masih cetek. Pengalamannya mengambil keputusan masih berapa kali saat, tapi dia punya bakat, for sure. Tinggal gimana diasah lagi ya. Diasah lagi di klubnya, di MLS kan. Dia harus main tiap minggu kan. Betul. Kalau dia main tiap minggu, dia akan berkembangnya lebih cepat. Nah kalau kita kembali ke pertandingan persahabatan kemarin, mereka memang kalau bisa dibilang ya Coach ya, itu seperti menguasai 90 menit ya kan. Tapi bagaimana mereka ini menghadapi pertahanan itu masih minim gitu Coach. Ada tanggapan nggak Coach? Ya memang masih minim, tapi kembali lagi ke kualitas kita seperti ini. Oke, kita kembali ke memang seperti itu. Iya, seperti ini. Untungnya lawan kita bukan levelnya Jepang Australia, lawan kita Saudi sama Irak, ya kan? Jadi masih selevel. Gue juga sering nonton Saudi. I mean, ya bukan tim jelek, tapi bukan tim bagus juga. Average. So-so aja. Jadi semua nanti di bulan Oktober itu perbedaan tipis. Dengan sedikit peluang bisa nggak kita cetak gol, tingkatkan efektivitas. Ini berlaku juga untuk Saudi. Nah ini akan seru. Jadi di bulan Oktober itu benar-benar imbang semua. Oke, tapi kita nggak tahu ya. Kita akan melihat gimana nanti jalannya pertandingan di bulan Oktober tanggal. Karena kita nggak tau siapa yang fit juga. Iya kan, masih ada sebulan lagi ya. Kalau salah tanggal 8 ya. 8, berarti kurang lebih sama seperti ini ya, pertandingan persahabatan. Tanggal 5 sama 9, sorry. Tanggal 5 sama 9 Oktober. Ya. Baiklah kalau begitu Coach, terima kasih ulasannya untuk timnas senior yang kemarin 2 kali bertanding. Yang pertama lawan China dan China Taipei, yang kedua adalah Lebanon. Nah sekarang Angie akan mengajak Coach untuk membahas yang juga lagi hangat-hangatnya. Yang kemarin bertanding adalah timnas U23. Ya. Sabar dulu Coach, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Yang lagi jadi trending topik dari kemarin Angie lihatnya untuk dunia sepak bola tuh kata-katanya kayak gini nih Coach. Indonesia gagal lolos Piala Asia. Itu di mana-mana dibahas. Tapi kayaknya kalau habis ngomong sama Coach tadi, ngobrol sama Coach, mereka melupakan progres ya Coach, atau gimana? Menurut Coach tanggapannya gimana untuk U23 ini? Gini, U23 ini orang kita kan suka banding-bandingin sama dengan sebelum-sebelumnya, dengan U23 sebelumnya yang U23 lolos Olimpiade. Tapi mereka lupa, sampai ke putaran terakhir. Akhirnya nggak lolos Olimpiade, sampai putaran terakhir bisa jauh, bisa ngalahin Korea dan lain-lain. Waktu itu, 4 pemain diaspora main. Waktu 2024? Iya. Masih dengan formasi sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya? Iya. Itu 4 diaspora main. Justin main, kalau nggak salah Nathan main. Yes. Rafael main, terus ada satu Hapner main. Hapner main. Dan 4 pemain itu kan ngaruh banget. Sekarang yang main pemain Ligue 1 semua. Gimana nih menerjemahkannya? Liga 1 semua. Ya gimana nih? Pemain lokal semua. Gue tidak mau mengkritik pemain, kenapa? Karena mereka sudah bekerja keras. Mereka sudah berikan segalanya. Jadi siapa yang harus dikritik? Bentar. Tapi kualitasnya so-so aja. Balik lagi ke kualitasnya. Balik lagi ke kualitas. Vandenberg ini baru event kedua. Ya, dia butuh waktu. Kritikan gue baca di media, gue nggak tahu benar atau nggak. Ini baca dia bilang kekurangan kita itu adalah di kreativitas. Jadi Vandenberg yang bilangnya. Ya, Vandenberg. Kekurangan di kreativitas. Tugas pelatih memang untuk meningkatkan kreativitas ini. Dan dalam 2 event ini belum berhasil. Yang terakhir kemarin lawan Korea gue nggak nonton. Karena gue ada full meeting. Jadi pas gue pulang rumah sisa 5 menit udah habis. Lawan Makau, Laos gue nonton. Lawan Laos kelihatan banget. Zero creativity. Semua main aman, bikin di press, bola ke belakang. Padahal kita build up-nya lumayan oke. Lawan Makau, 6 pemain diganti. Jadi nama besar itu Raven, Stripe, Kadek Arel, Donitri diganti semua. Menang 6-0. Mainnya lebih smooth, kembali lagi kayak timnas U17, Pak. Pemain cadangan yang diberi kesempatan, mereka excel. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bermain. Tapi lawannya Makau.
Oke. Menang 6-0. Harusnya ada progres kan. Lawan Korea yang gue dengar dari domba-domba gue ini yang gue kasih masukan. Sebenarnya Korea nggak mendominasi juga, so-so lah. Masa sih? Bukannya dia sapu bersih semua? Oh bukan. Di match di ini. Match kemarin. Di match kemarin yang gue dapat kabar itu nggak bagus-bagus amat. Dan kita bisa mengimbangi selisih 1 gol. Kalau dibilang, kalau kita mau mengkritik nggak lolos, ya memang kita nggak lolos. Kalau nggak lolos pasti ada kritikan dong. Ya. Pelatih salah, iya. Gue bisa dibilang salah pelatih tidak sanggup untuk dalam waktu dekat meningkatkan kreativitas. Bisa dibilang ini katanya 5 hari, benar gitu? Ya, itu kan sangat singkat. Artinya kasih dia kesempatan lebih banyak lah. Oke? Pemain salah, nggak bisa disalahkan pemain juga. Memang orang yang sering lupa untuk kalian yang mengkritik Liga 1. Liga kita itu di bawah Liga Kamboja loh. Itu Don't forget data. about that. Itu data. Jadi what do you expect dari pemain? Dan pemain-pemain ini nggak tiap minggu bermain juga. Sampai ada pelatihnya Persija bilang kalau mau pemain mereka bermain bikin aja Liga U23. Sementara kalau di Eropa Liga U23 itu udah senior. Nggak ada, yang ada U21. Oke? Jadi kita harus realistis bahwa pemain pelatih salah, iya. Kalau nggak salah mereka lolos. Jadi pasti ada kesalahan, tapi kan bukan untuk menghujat, ya kan? Kita kasih mereka ruang dan waktu untuk berkembang. Ini juga praktis pemain baru semua dibanding sebelumnya. Karena 4 naturalisasi itu kecuali Strike semua masuk ke timnas senior. Jadi praktis harus build tim baru dari U19, dengan U21. waktu yang sangat singkat sekali ya. Dengan waktu sangat singkat kan bukan almost impossible. Dengan prestasi, kalau dibilang lihat murni dari prestasi, ya gue nggak puas juga. Fair aja, gue kritik juga mereka. Cuman kita harus lihat tahu backgroundnya. Makanya kritikan gue lebih ke permainan, nggak ada kreativitas. Tapi gue nggak mau kritik pemain. Pemain udah bekerja keras. Cuman somehow kualitasnya atau butuh waktu lagi untuk nyambung antara pemain dan pelatih. Kan pelatih sebelum-sebelumnya juga butuh waktu untuk itu. Kenapa pelatih ini nggak dikasih waktu? Iya, dia bilang sendiri bahwa sekarang saya punya 5 hari. Kalau pelatih yang sebelumnya itu 2-3 bulan katanya gitu kan. Bisa banyak nggak? TC dan lain lagi. Bisa nggak dia? Menurut Coach deh, bisa nggak kalau dengan pelatih yang berbeda dengan waktu 5 hari hasil timnas U23 kemarin akan lebih baik dari 0-1? Mungkin bisa sedikit lebih baik. Tapi dibilang kita lolos, nggak layak lolos. Fair aja. Harus fair ya, realistis lagi-lagi ya. Memang kualitas kita segitu. Jadi tinggal butuh waktu. Nanti kalau setahun ke depan masih kayak begini, baru dipecat, diganti. Tapi jangan sekarang. Percaya dengan proses, kata Coach Justin atau Coach. Nah itu dia yang memang harus diingat. Walaupun kita ingin menyuarakan pendapat kita ya Coach ya, tapi juga jangan lupakan fakta-fakta yang beredar di lapangan gitu ya Coach ya. Harus realistis lah. Yes, opini itu boleh, bersuara itu boleh, tapi lagi-lagi ada data. Baiknya kita tuh open discuss yang sehat-sehat aja gitu ya Coach ya. Betul. Baiklah kalau begitu Coach Justin, terima kasih banyak untuk waktunya. Ngobrol-ngobrol sangat diharapkan kedatangannya nanti untuk membahas tentang bola dan lainnya di sini lagi di Garuda TV. Macet di sini. Ya kalau gitu pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda selama 30 menit bersama saya Angie Ang dan Coach Justin. Sampai ketemu lagi. Bye bye.